Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah dan Hikmah, jumpa kembali dengan channel Kisah dan Hikmah, channel yang menyajikan kisah yang syarat akan hikmah. Kali ini ada kisah menarik tentang Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru dari channel Kisah dan Hikmah. Berikut kisah selengkapnya. Banyak yang menyebutkan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Akan tetapi, menurut ahli sejarah Israiliyah Wahab bin Munabih, ayah Nabi Ibrahim bernama Tarikh bin Nahur. Adapun Azar adalah pamannya. Menjelang Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, banyak kejadian yang belum diketahui umat Islam pada umumnya. Ada peristiwa unik, aneh, dan menarik yang telah termaktub dalam kitab Tafsir Shawi Juz 3 halaman 99 dan kitab Bada'i'uz Zuhur halaman 79. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap karena dianggap mengganggu keasyikan Raja Namrud dan rakyatnya serta melecehkan Tuhan mereka. Raja Namrud memberi keputusan supaya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Sang raja kemudian menyerukan kepada rakyatnya agar mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Selama 3 bulan penuh, mereka mengumpulkan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dan terkumpullah kayu yang sangat banyak. Bahkan ada seorang laki tua juga seorang perempuan tua yang buta sedang sakit. Ia pun bernazar, jika sudah sembuh dari sakitnya, ia akan ikut mencari kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim, demi ikut menjunjung tinggi keyakinan dan bakti kepada sesembahannya. Hal ini menunjukkan betapa semua penduduk Babilonia sangat membenci Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak ikut menyembah Tuhan mereka, yaitu patung atau berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka sembah. Sebelum pembakaran Nabi Ibrahim dilaksanakan, selama 7 hari api berkobar-kobar sangat dahsyat. Hingga api itu menjulat dan menjulang sangat besar dan tinggi. Burung pun tak berani terbang melintas di atasnya karena takut terbakar. Saat itu Raja Namrud dan bala tentaranya pun kebingungan. Bagaimana cara melempar Ibrahim alaihissalam ke dalam api? Hingga tak seorang pun yang mempunyai ide untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang dahsyat itu. Datanglah iblis menjelma wujud seorang yang tua renta, sembari memberikan saran. Jika kalian ingin membakar Ibrahim, janganlah bingung. Lempar saja Ibrahim dengan busur panah, sebagaimana kalian memanah burung, kata iblis. Akhirnya mereka membuat busur panah yang besar sekali. Nabi Ibrahim dijadikan anak panah dan dilempar tepat di kobaran api. Subhanallah, seketika itu pula seluruh makhluk di jagat raya menangis melihat seorang kekasih Allah dibakar hidup-hidup. Para malaikat turut menawarkan diri untuk menolong Ibrahim, termasuk malaikat Mikail, sang pembagi hujan. Wahai Ibrahim, bolehkah aku turunkan hujan saja agar bisa memadamkan kobaran api supaya kamu tidak terbakar? Tanya malaikat Mikail. Tidak usah wahai sahabatku malaikat Mikail serta para malaikat semua.
Aku tidak butuh pertolongan kalian. Aku malu kepada Allah jikalau aku dianggap tidak menerima keputusannya. Kalaupun aku meminta pertolongan, tentu hanya kepada Allah kekasihku, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah. Ketika Nabi Ibrahim terjatuh di kobaran api, saat itu juga malaikat Jibril datang menangkapnya atas perintah Allah. Dan seketika itu juga Allah memerintahkan api agar dingin, tidak panas, dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Dari sekian makhluk yang bersedih dan kasihan, ada yang berusaha memadamkan api dengan caranya masing-masing, termasuk katak yang menyimpan air di mulutnya untuk disiramkan ke dalam kobaran api. Tentu saja hal itu hanya sia-sia saja. Ketika katak itu ditanya, "Wahai katak, apa yang engkau lakukan? Tahukah kamu, apa yang kamu lakukan ini hanya sia-sia?" Jawab katak, "Aku tahu, ini memang tidak bisa memadamkan api sama sekali. Tetapi aku yakin Allah melihat niat baikku, bahwa aku termasuk makhluk yang punya belas kasihan dan peduli kepada orang lain. Dan aku pun yakin ini istimewa di hadapan Allah." Sementara itu hewan lainnya, cicak, justru berusaha meniupkan angin dari mulutnya agar api semakin berkobar. Walaupun tidak berpengaruh sama sekali, tetapi itu termasuk kesalahan yang fatal. Hingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar membunuh cicak. Dalam sabdanya, Nabi berkata, "Sesiapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan langsung mati, maka ia mendapat pahala 100 kebaikan." Setelah beberapa hari Nabi Ibrahim di dalam kobaran api, ditemani malaikat Jibril yang membawa baju sutra dingin dari surga. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, Allah berpesan kepadamu, perlu engkau ketahui bahwa sesungguhnya api itu tidak bisa menimbulkan panas atau bahaya sama sekali." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar wahai malaikat Jibril, selama beberapa hari di kobaran api, aku tidak terbakar karena anugerah dan kuasa Allah." Melihat Nabi Ibrahim merasa nyaman, bahkan tampak memiliki teman di dalam api, akhirnya Raja Namrud menyuruh agar Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api tersebut. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat, tidak terbakar sedikit pun berkat pertolongan Allah. Sahabat, kisah dan hikmah yang dirahmati oleh Allah, mengapa Allah memberi cobaan kepada Nabi Ibrahim dengan dibakar api? Itu adalah kesalahan kecil Nabi Ibrahim, yang mana selama ini ia takut kepada api, karena api bisa membakar sampai hangus. Padahal sebenarnya api tidak bisa berpengaruh apa-apa, kecuali atas kehendak Allah. Dan akhirnya, pada intinya, kita sebagai hamba Allah dituntut untuk berserah diri dalam berbagai keadaan. Karena kita manusia seringkali mengkhawatirkan suatu hal, yang manakala saat kita dihadapkan hal tersebut, ternyata kita mampu melewatinya biidznillah. Sahabat kisah dan hikmah, mari kita menyerahkan segala hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa keraguan sedikit pun. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.